Assalamualaikum sahabat-sahabat. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah tekan tombol subscribe di pojok kanan bawah. Saya doakan semoga yang nonton video dan subscribe channel ini selalu banyak rezekinya dan masuk surga, amin. Dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Ratna menghela napas panjang. Pagi itu, suasana desa masih diselimuti kabut tipis, namun pikirannya tak sejernih embun pagi. Ia menatap warung kecilnya yang kosong, sepi, dan nyaris tak ada pembeli. Meja-meja kayu yang biasanya menjadi tempat berkumpul warga hanya dibiarkan kosong tanpa gelas kopi atau piring nasi. Semakin hari, perasaannya semakin berat menanggung beban hidup. Lucy, putri satu-satunya, sedang membersihkan warung di sudut ruangan. Meskipun usianya masih 20 tahun, Lucy terlihat lebih dewasa dari teman-temannya. Hidup dalam keadaan yang pas-pasan telah membentuknya menjadi gadis yang tabah dan penuh pengertian. Setiap hari, ia membantu ibunya menyiapkan masakan, melayani pelanggan, dan membersihkan warung. Namun, hari demi hari, pembeli yang datang semakin sedikit, membuat Ratna semakin putus asa. "Kenapa nasib kita begini, Lus?" keluh Ratna dengan suara serak. "Dagangan sepi terus. Gak laku-laku. Kalau begini terus, kita bayar pakai apa utang-utang ibu?" Lucy yang sedang menyapu lantai hanya bisa mendesah pelan. "Buk, jangan mengeluh terus. Mungkin rezeki kita belum datang. Lebih baik kita berdoa saja, minta pada Allah biar diberi kemudahan." Namun, seperti biasa, Ratna tak mendengarkan. Ucapan Lucy selalu dianggap angin lalu. Ia hanya berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang lebih banyak untuk hidup mereka. Ratna jarang berdoa. Bahkan, sholat pun sudah lama ia tinggalkan. Baginya, ibadah tidak memberikan hasil nyata. Apa gunanya berdoa jika dagangan tetap tak laku, jika uang tak ada, dan hidup semakin sulit? Ratna merasa hidup adalah perjuangan yang harus dilalui dengan tenaga dan pikiran, bukan dengan doa-doa kosong yang tak membuahkan apa-apa. Di saat Ratna semakin terpuruk dalam kekecewaannya, Lucy mencoba membantu dengan caranya sendiri. Ia sering melamar pekerjaan di beberapa tempat untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Namun, berkali-kali pula ia ditolak. Setiap kali pulang setelah melamar kerja, wajah Lucy selalu murung, tapi ia tetap berusaha tegar di hadapan ibunya. "Ibu, aku sudah mencoba melamar kerja lagi. Tapi, ya belum ada yang menerima. Mungkin lain kali." Ratna menatap putrinya dengan dingin. "Lucy, kau ini memang gak bisa diandalkan. Cari kerja pun gagal terus. Dasar anak nggak berguna." Kata-kata kasar terlontar tanpa berpikir, membuat Lucy terdiam. Ia tidak membantah, tidak pula menangis di hadapan ibunya. Namun, di dalam hati, ia merasa sangat sakit. Lucy hanya bisa menangis di kamarnya saat malam tiba. Setiap kali ia mendengar ibunya tidur, ia menutup pintu dan berdoa di tempat tidurnya. "Ya Allah, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Tolong beri kami jalan keluar. Aku hanya ingin ibuku bahagia. Ya Allah, semoga kau buka pintu rezeki kami." Meskipun merasa sakit karena perlakuan ibunya, Lucy tak pernah membencinya. Ia tetap menyayangi ibunya, berharap suatu hari ibunya bisa berubah. Suatu pagi, Ratna mendapat kunjungan dari seorang teman lamanya, Sari, yang datang dari kota. Sari telah lama meninggalkan desa untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar. Kini, Sari datang dengan penampilan yang jauh lebih mewah, mengenakan pakaian bagus, perhiasan berkilauan, dan aroma parfum mahal. "Ratna, apa kabar? Lama tak jumpa," Sari menyapa sambil tersenyum. Namun, matanya tertuju pada warung yang sepi di depan mereka. "Kenapa daganganmu sepi, Ratna?" tanya Sari. "Ya, beginilah keadaannya. Susah sekarang cari pembeli. Dagangan selalu tersisa, padahal kami sudah berusaha keras." Sari tersenyum tipis. Ia mendekat, lalu berbisik pelan. "Aku ada jalan keluar, Ratna. Dulu, aku juga pernah merasakan susah seperti kamu. Tapi sekarang, hidupku sudah berubah." Ratna bingung, "Maksudmu?" "Dengar," Sari melanjutkan dengan nada rahasia. "Di kota, aku kenal seseorang. Seorang dukun yang terkenal bisa memberikan penglaris. Banyak yang datang padanya, dan dagangan mereka langsung laris manis.
Kamu juga bisa coba, Ratna. Siapa tahu ini jalanmu untuk hidup lebih baik. Ratna terdiam sejenak, pikirannya berkecamuk. Jika Sari mengatakan hal seperti itu, pasti ada benarnya. Namun, hatinya ragu. Mencari penglaris dari dukun? Rasanya aneh dan tidak masuk akal. Tapi, ketika ia membayangkan tumpukan dagangan yang tak terjual, rumah yang semakin lusuh, dan utang yang terus menumpuk, keputusasaan mulai menggiringnya pada keputusan yang ia tahu salah. Aku coba dulu, ucap Ratna akhirnya, meski ada sedikit getar dalam suaranya. Beberapa hari kemudian, Ratna pergi menemui dukun yang direkomendasikan Sari. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota, Ratna disambut oleh seorang pria tua dengan mata yang tajam. Setelah Ratna mengeluhkan dagangannya yang sepi, dukun itu menyimak dengan penuh perhatian. Lalu dukun itu mengeluarkan sebuah bungkusan kecil yang dibalut kain kafan dan memberikannya kepada Ratna. Penglaris ini untukmu. Taruh bungkusan ini di atas lemari di kamarmu. Tapi ingat, hanya kamu yang boleh menyentuhnya. Jika ada orang lain yang menyentuh, musibah besar akan datang. Ratna menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Meski hatinya masih ragu, ia tak punya pilihan lain. Ia sudah terlanjur datang sejauh ini. Apapun risikonya, ia siap hadapi. Keesokan harinya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Warung yang biasanya sepi tiba-tiba ramai dipenuhi pembeli. Bahkan, sejak pagi, beberapa orang sudah mengantri untuk membeli makanan. Lucy yang melihat keajaiban ini merasa heran. Bu, kok tiba-tiba warungnya ramai sekali? Tanya Lucy dengan penuh keheranan. Ratna hanya tersenyum sinis. Sudah, layanin saja. Jangan banyak tanya. Dari hari ke hari, warung Ratna semakin ramai. Tidak hanya sekedar ramai, tapi menjadi salah satu tempat makan yang paling banyak dikunjungi di kampung itu. Uang mengalir deras, dan dalam waktu 1 tahun, Ratna berhasil mengumpulkan cukup banyak uang untuk merenovasi rumahnya. Ia membeli motor baru, bahkan sebuah mobil untuk menunjukkan kesuksesannya. Namun, di balik semua kemewahan itu, sikap Ratna terhadap Lucy tidak berubah. Bahkan, ia semakin keras pada anaknya. Meskipun kini mereka punya beberapa karyawan yang membantu di warung, Ratna masih sering memarahi Lucy dan memperlakukannya seperti pembantu. Lucy yang selalu sabar hanya bisa menerima dengan diam. Suatu pagi, saat sedang menyetrika pakaian ibunya, Lucy tak sengaja membakar salah satu baju mahal yang baru dibeli Ratna. Melihat hal itu, Ratna langsung meledak amarahnya. Ia memukul Lucy dengan keras dan berteriak kasar. Dasar anak bodoh. Apa yang kau lakukan? Baju mahal ini jadi rusak gara-gara kamu. Lucy terjatuh dan menangis. Namun, seperti biasa, ia hanya meminta maaf dengan lembut. Maafkan Lucy, Bu. Lucy nggak sengaja. Ratna tidak mendengarkan. Ia terus memarahi Lucy tanpa henti. Hati Lucy semakin terluka. Di kamar, Lucy menulis di buku hariannya. Ibu, maafkan aku jika aku sering membuatmu marah. Aku hanya ingin ibu bahagia. Aku selalu sayang ibu. Setiap malam, Lucy berdoa agar ibunya berubah. Namun, meskipun kehidupannya sudah berubah secara materi, hati Ratna tetap dingin. Suatu hari, Ratna mendengar tetangganya akan berangkat umroh. Rasa iri dan keinginan untuk tidak kalah dari tetangganya membuat Ratna segera mendaftarkan diri untuk umroh juga. Sebelum berangkat, Ratna memerintahkan Lucy untuk menjaga rumah dan warung dengan nada yang sama dinginnya. Jaga rumah baik-baik. Jangan sampai ada yang berantakan. Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu. Semoga ibu selamat sampai tujuan. Jawab Lucy dengan tenang, meski hatinya selalu sakit. Selama di Mekah, Ratna menjalankan ibadah umroh dengan lancar. Namun, di tengah-tengah ibadahnya, ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Firasat aneh selalu datang, namun ia mengabaikannya. Hanya bayangan Lucy yang selalu muncul dalam pikirannya. Setibanya di Indonesia, Ratna merasa ada yang ganjil. Rumahnya tampak sepi, tak ada suara Lucy. Tidak ada yang menyambutnya, bahkan karyawan-karyawan warung pun tak tampak. Dengan perasaan tak nyaman, Ratna melangkah masuk rumah. Lucy, Lucy, kamu di mana? Panggil Ratna sambil melepas alas kakinya. Tidak ada jawaban. Suasana rumah begitu hening, membuat hati Ratna semakin gelisah. Ia berjalan ke dalam, menuju kamar Lucy, berharap anaknya sedang beristirahat di kamarnya. Namun pintu kamar Lucy sedikit terbuka. Ketika Ratna melangkah masuk, jantungnya serasa berhenti sejenak. Di atas tempat tidur, Lucy terbaring diam, tidak bergerak.
Mata gadis itu terpejam. Wajahnya tampak tenang. Namun tangan mungilnya menggenggam erat sesuatu, bungkusan kecil yang dibungkus kain kafan. Bungkusan yang tak lain adalah penglaris yang diberikan dukun kepada Ratna setahun yang lalu. Ratna terpaku. Tidak mungkin, bisiknya. Ia segera memeluk Lucy, menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan panik. Lucy, bangun. Namun, Lucy tak merespon. Tubuh gadis itu kaku, dingin, dan tak lagi bernyawa. Ratna mulai menangis histeris. Kepanikan menjalari seluruh tubuhnya, membuatnya tak mampu berpikir jernih. Ia menatap bungkusan di tangan Lucy, ingat akan peringatan dukun itu, bahwa jika ada orang lain yang menyentuhnya, musibah besar akan datang. Seketika, Ratna menyadari bahwa bencana itu telah terjadi. Aku yang menyebabkan semua ini, Ratna terisak. Kepalanya berputar, mengingat setiap kali ia menyakiti Lucy, setiap kali ia mengeluarkan kata-kata kasar, dan bagaimana Lucy selalu berdoa dan memaafkan ibunya, meski ia terus-menerus dilukai. Namun, sekarang semuanya sudah terlambat. Ratna memeluk tubuh dingin Lucy, sambil mengulangi kata-kata permohonan maaf yang takkan pernah didengar lagi oleh putrinya. Air matanya jatuh deras, membasahi wajah Lucy yang pucat. Di antara isak tangisnya, Ratna teringat bagaimana Lucy selalu menasihatinya agar lebih banyak berdoa dan bersyukur. Sementara dirinya, yang tenggelam dalam keserakahan dan keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara yang salah, telah membutakan hati dan pikirannya dari nasihat anak yang sangat menyayanginya. Setelah hari itu, hidup Ratna berubah total. Tidak ada lagi kebahagiaan dari kesuksesan warungnya. Tidak ada lagi keinginan untuk menumpuk harta atau membandingkan diri dengan orang lain. Ratna menjual seluruh hartanya, mobil, motor, bahkan rumah yang telah direnovasi dengan susah payah. Ia tidak lagi tertarik pada kemewahan, karena di dalam hatinya, semua yang ia lakukan telah menyebabkan kematian putrinya tercinta. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya mengapa Ratna tiba-tiba menjual semua barang berharganya. Ada yang menduga ia terlilit utang, ada juga yang berpikir ia ingin pindah dari desa. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik perubahan drastis itu. Ratna menutup dirinya dari semua orang, bahkan Sari, teman lamanya yang dulu mengenalkannya pada dukun, tak lagi bisa menemui Ratna. Setiap hari, Ratna menghabiskan waktunya di makam Lucy, yang kini menjadi tempat paling sering ia kunjungi. Di sana, ia duduk berjam-jam, berbicara pada nisan putrinya yang sunyi, berharap ada keajaiban yang bisa membawanya kembali ke masa lalu, untuk memperbaiki semua kesalahannya. Namun, Ratna tahu, penyesalan tak pernah bisa mengubah apapun. Aku salah, Lucy. Aku salah, bisik Ratna sambil menaburkan bunga di atas makam putrinya. Kalau saja aku mendengarkanmu, kalau saja aku bersyukur atas apa yang kita miliki, mungkin kau masih di sini. Semenjak kepergian Lucy, Ratna mulai mendekatkan diri pada Allah. Ia mulai sholat lagi, berdoa, dan memohon ampunan atas semua dosa yang pernah ia lakukan. Setiap kali ia berdoa, bayangan Lucy selalu muncul dalam pikirannya, mengingatkannya pada kebaikan dan kesabaran yang dulu selalu diperlihatkan putrinya. Ratna kini hidup sederhana. Ia kembali ke desa dengan rumah kecil yang cukup untuk dirinya sendiri. Tak ada lagi warung besar dengan karyawan-karyawan yang sibuk melayani pelanggan. Semua itu tinggal kenangan. Ratna menjalani sisa hidupnya dengan penyesalan, berusaha menebus kesalahannya dengan memperbanyak ibadah dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Namun, meski ia telah melakukan segalanya untuk bertobat, ada sesuatu yang takkan pernah hilang dari hatinya, rasa sakit karena kehilangan Lucy. Satu-satunya anak yang selalu ia kasari, namun tak pernah berhenti mendoakannya. Setiap malam, Ratna membuka buku harian Lucy yang ia temukan setelah kematiannya. Di setiap halaman, tertulis doa dan harapan Lucy untuk ibunya. Ratna membaca setiap kata dengan air mata berlinang. Ibu, aku selalu mendoakanmu agar diberi kebahagiaan dan dilimpahkan rezeki. Semoga Allah selalu melindungi kita, dan semoga ibu tahu bahwa aku selalu menyayangimu. Kata-kata itu menusuk hati Ratna. Ia sadar, meskipun selama ini ia tak pernah memberikan cinta yang cukup kepada Lucy, anak itu tetap menyayanginya tanpa syarat. Kebaikan Lucy adalah sesuatu yang Ratna takkan pernah bisa lupakan. Dan itulah yang membuat rasa bersalahnya semakin mendalam. Setiap kali Ratna menutup buku harian itu, ia selalu berdoa di dalam hati, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Terimalah Lucy di sisimu. Aku tidak pantas menjadi ibunya, tapi dia adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Malam-malam berlalu dalam keheningan,
dan Ratna hanya bisa berharap suatu hari nanti ia akan bertemu kembali dengan Lucy, di tempat yang lebih baik, di mana ia bisa memeluk putrinya lagi tanpa rasa penyesalan yang menghantui. Hari-hari Ratna kini dipenuhi dengan ibadah dan kesederhanaan. Ia tidak lagi menginginkan kemewahan dunia. Ia hidup dengan satu tujuan, mencari pengampunan dari Allah dan berharap Lucy sudah tenang di alam sana. Setiap langkahnya kini penuh dengan kerendahan hati, karena ia tahu, kesombongan dan keserakahan hanya membawa bencana. Banyak orang di desa yang kini melihat perubahan besar dalam diri Ratna. Mereka tidak lagi mengenalnya sebagai wanita yang sombong dan kasar, melainkan sebagai sosok yang rendah hati dan penuh penyesalan. Ratna selalu berusaha membantu siapa saja yang membutuhkan, karena ia tahu, harta yang dimiliki di dunia ini tak ada artinya jika tidak disertai dengan kebaikan. Namun, tak peduli seberapa banyak kebaikan yang ia lakukan, ada satu hal yang tetap menggores di hatinya. Kenangan tentang Lucy, anak yang tak pernah menuntut, tak pernah mengeluh, dan selalu mencintainya meskipun ia diperlakukan dengan kejam. Kenangan itu akan selalu hidup dalam setiap doa Ratna, hingga akhir hayatnya. Dan mungkin, itulah satu-satunya cara Ratna bisa menebus dosanya. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.